Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan segala bentuk dari pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di dalam channel Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Di awal video kali ini saya akan mencoba memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kalian semua itu melihat seseorang yang berbicara tentang agama, namun nada suaranya itu lebih mirip dengan orang yang mau berantem daripada orang yang sedang berdakwah? Nah, Guru Gembul lewat kanalnya Gembulikum ada sebuah video yang membahas sesuatu hal yang sangat menarik sekali menurut saya, yaitu tentang fenomena yang disebut tafsir marah. Sebuah istilah yang menggambarkan orang-orang yang menafsirkan agama bukan dengan akal sehat, namun dengan emosi yang membara. Di dalam video tersebut, Guru Gembul mengutip tulisan dari Syarifat yang berjudul Nafas Panas dan Amarah Keimanan. Tulisan tersebut menyoroti sebuah fenomena di mana ayat-ayat suci Tuhan itu digunakan bukan untuk menenangkan, tapi justru untuk menyerang kelompok maupun pribadi seseorang. Dan disitulah muncul istilah tafsir marah. Bukan tafsir yang berangkat dari sebuah kasih sayang, bukan tafsir yang berangkat dari hikmah, bukan tafsir yang berangkat dari logika, tapi tafsir marah ini berasal dari amarah dan nafsu untuk menghakimi seseorang atau kelompok. Di dalam video tersebut, Guru Gembul bilang tafsir marah ini muncul karena kebodohan, karena perspektif yang sempit dalam melihat realitas. Dan di sini saya menyatakan kesetujuan saya, karena ketika ilmu itu digantikan oleh ego, maka agama bisa berubah menjadi alat pembenaran untuk kelompoknya atau untuk pribadi seseorang tersebut. Menariknya, di dalam video tersebut Guru Gembul juga bikin sebuah perbandingan yang cukup berani menurut saya. Beliau bilang kalau kita lihat secara persentase, anjuran kekerasan di dalam kitab suci Al-Quran itu justru lebih sedikit dibanding di dalam kitab suci yang lainnya, misalkan di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi kenapa konflik kekerasan itu banyak banget yang melibatkan umat Islam saat ini? Karena kata beliau, kata Guru Gembul, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan emosi yang salah, dengan tafsir yang salah, dengan tafsir yang marah. Ayat-ayat yang menyimpulkan kedamaian itu diabaikan, yang diangkat di situ justru banyak ayat-ayat perang. Seolah-olah Islam itu hanya berbicara tentang pertempuran dan pembalasan saja. Di dalam video tersebut, Guru Gembul menyebut bahwasanya tafsir marah ini lahir dari pola pikir yang hanya mengedepankan hitam dan putih saja. Misalkan, kalau bukan aku yang benar, berarti kamu yang salah. Kalau bukan kelompokku yang lurus, berarti kamu yang sesat. Di situ tidak ada ruang abu-abu, di situ tidak ada ruang dialog. Dan inilah akal munculnya radikalisme dalam skala kecil maupun besar. Dan di sini kita belajar bahwasanya agama yang dibaca dengan penuh kemarahan itu akan hanya melahirkan sebuah kebencian saja, bukan melahirkan kedamaian. Bagaimana tujuan dari agama itu sendiri? Di dalam video tersebut, Guru Gembul juga mengkaitkan fenomena saat ini dengan sejarah masa lalu, yaitu sejarah kaum Khawarij, yang dimana kaum Khawarij ini juga menafsirkan agama dengan kaku dan sangat licik sekali, sampai-sampai mereka bisa saling bunuh hanya karena beda pandangan kecil saja.
Lucunya atau lebih tepatnya tragisnya, pola pikir yang dianut seperti kaum Khawarij itu masih hidup sampai sekarang. Contohnya, ada sebuah fatwa-fatwa absurd seperti melarang menonton sepak bola karena dianggap tidak menerapkan hukum qisas di lapangan. Hal semacam ini menurut saya itu bukan sebuah agama, itu adalah kebodohan yang dibungkus simbol keagamaan saja. Dan yang paling aku reflektif dari video Guru Gembul ini terdapat di dalam kalimat penutupnya, yang dimana Guru Gembul bilang kita itu harus diingatkan terus bahwasannya agama bisa rusak oleh para penafsir-penafsir yang tukang marah. Dan di sini saya membenarkan dari pernyataan Guru Gembul tersebut. Memang marah itu manusiawi, tapi ketika marah itu dijadikan dasar berpikir agama, maka di sini hilanglah semua nilai-nilai rahmat yang seharusnya jadi inti dari setiap ajaran ilahi. Kita nggak bisa membangun sebuah peradaban spiritual dengan kepala panas. Kita tidak bisa membangun sebuah peradaban itu dengan maju ketika kita mengedepankan kemarahan. Yang kita butuhkan sekarang itu bukan tafsir marah, namun yang kita butuhkan saat ini adalah sebuah tafsir dengan kesadaran penuh, tafsir yang berangkat dari ilmu, berangkat dari empati, dan tafsir yang berangkat dari kebijaksanaan. Dan di akhir video kali ini saya mengucapkan terima kasih yang begitu besarnya kepada Guru Gembul yang sudah berani mengangkat tema sepenting ini. Dan buat kita semua, mungkin sudah waktunya kita itu berhenti berteriak atas nama Tuhan dan mulai belajar mendengar dengan hati yang tenang. Oke teman-teman, kalau kalian setuju bahwasanya agama harus dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan kepala emosi atau dengan kepala yang panas, tag, like, dan tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.